Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 1 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita sekeluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah pada mata pelajaran TIK, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita menjadi suatu keberkahan buat kita semua dan bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya pada bab 1 kita sudah membahas tentang mengenal teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Apa itu yang dimaksud dengan teknologi, apa itu informasi, dan apa itu komunikasi. Baik, untuk bab berikutnya, di bab 2 kita akan mengenal salah satu alat teknologi yang sering kita jumpai, yaitu mengenal perangkat komputer. Buka bukunya di bab 2 halaman 19. Nah, kita lihat pertama gambar. Di sini ada gambar komputer, seperangkat komputer. Tentu kalian sering melihatnya ya. Melihat komputer. Biasanya digunakan di rumah, di sekolah, kantor, atau supermarket, atau tempat pembelanjaan. Nah, komputer biasanya mempunyai banyak kegunaan. Nah, salah satunya komputer dapat membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, di sini gambar apa? Ya, gambar laptop. Fungsinya sama, hampir sama dengan komputer, namun perbedaannya untuk laptop biasanya bisa kita bawa kemana saja. Contohnya misalkan ayah kalian membawa laptopnya ke kantor, atau kakak kalian membawa laptop ke kampus untuk keperluan kuliahnya, atau kalian pun juga bisa membawa laptop ini ke sekolah. Nah, untuk komputer biasanya agak ribet karena banyak perangkat-perangkat, ya, jadi nggak bisa dibawa. Biasanya dia ditempatkan di salah satu tempat. Tadi seperti di rumah, di sekolah, atau di kantor. Nah, kemudian ada juga perangkat tambahannya. Di sini ada perangkat tambahan yang dinamakan dengan scanner. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan printer. Nanti akan kita bahas satu persatu untuk perangkat-perangkat komputer ini, baik perangkat yang ada pada komputer maupun perangkat tambahan-tambahan untuk penggunaan komputer. Baik, yang pertama mengenal komputer. Komputer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komputer meja atau disebut dengan desktop komputer. Nah, ini yang dinamakan dengan komputer meja. Jadi dia ada layar monitor, ada CPU, ada keyboard, dan ada mouse dalam bentuk terpisah. Makanya dinamakan komputer meja. Dia biasanya ditempatkan di salah satu tempat. Nah, kemudian yang kedua, komputer jinjing atau disebut juga dengan laptop atau notebook. Dia biasanya bisa kita bawa kemana saja. Kayak tadi Parangga sudah sampaikan, misalkan ayah kalian membawa laptop ini ke kantor, kakaknya membawa laptop untuk keperluan kuliahnya ke kampus. Nah, kemudian yang kedua, bagian-bagian dari komputer. Apa saja bagian-bagian pada komputer? Di sini yang pertama yaitu perangkat keras atau biasa juga disebut dengan hardware. Perangkat keras atau hardware di sini kalian dapat menyentuhnya atau dapat melihat. Nah, contohnya ini kayak CPU. CPU yaitu singkatan dari Central Processing Unit. Nah, biasanya diletakkan di dalam badan komputer. Bekerja seperti otaknya manusia. Jadi CPU ini otaknya komputer.
untuk melaksanakan suatu perintah pada komputer. Nah, perintah tersebut itu akan ditampilkan ditampilkan menggunakan dengan layar monitor. Layar monitor di sini seperti televisi. Jadi, biasanya untuk menampilkan gambar atau tulisan yang diperintahkan oleh CPU. Nah, kemudian ada perangkatnya lagi, keyboard. Ini berfungsi untuk mengetikkan huruf dan angka. Biasanya jika kalian mengetik huruf dan angka pada keyboard akan muncul di dalam layar monitor. Kemudian yang keempat, ini ada gambar mouse. Berfungsi sebagai alat penunjuk. Ini kursor yang Parangga gerakan ini, Parangga menggunakan alat mouse. Jadi sebagai alat penunjuk nih. Kemudian ada lagi dilihat bukunya di halaman 22, ada yang dinamakan dengan CD atau compact disc. Compact disc dia berbentuk lingkaran atau bulat yang berlubang di bagian tengahnya. Compact disc atau CD berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Kemudian ada lagi USB flash drive. Biasanya dia berfungsi untuk menyimpan data yang ada pada komputer. Sama seperti compact disc. Jadi kalau untuk saat ini penggunaannya biasanya lebih dominan atau lebih banyak yang menggunakan flash disk dibandingkan dengan CD atau compact disc. Kemudian ada juga perangkat yang dinamakan dengan speaker atau pengeras suara. Berfungsi untuk mendengarkan suara yang ada pada komputer. Kemudian ada scanner, tadi Parangga tampilkan gambarnya. Scanner digunakan untuk menyalin dokumen atau gambar. Kerja scanner biasanya seperti mesin fotokopi. Dokumen yang disalin dapat disimpan ke dalam komputer dan dapat juga disalin dapat juga dicetak. Nah, alat pencetaknya itu ada dinamakan dengan printer yang berfungsi untuk mencetak tulisan atau gambar dari komputer. Tulisan dan gambar tersebut dapat kalian cetak ke dalam kertas. Nah, yang kedua ada perangkat lunak atau biasa juga disebut dengan software. Software adalah perangkat yang berisi perintah untuk menjalankan suatu perintah pada komputer. Orang yang membuat software disebut dengan programmer. Nih, salah satu contoh software di sini ada software dari Microsoft Office. Kemudian ada juga software Windows 7 atau Windows 7 Ultimate. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya user atau pengguna. Komputer bisa bekerja jika ada orang yang menggunakannya yang disebut dengan user atau pengguna. Kalau kalian sedang menggunakan komputer, kalianlah yang disebut dengan usernya atau penggunanya. Nah, komputer juga mempunyai perangkat-perangkat tambahan yang biasa digunakan bersamaan dengan komputer. Apa saja perangkat tambahan tersebut? Yang pertama, kamera video digital. Kamera video digital berfungsi untuk merekam gambar atau video dan disimpan ke dalam komputer. Kemudian ada lagi perangkat tambahannya yang disebut dengan modem yang berguna untuk mengirimkan data melalui kabel atau radio. Nah, kemudian yang ketiga ada dinamakan dengan webcam atau kamera web. Webcam adalah kamera digital yang dihubungkan ke dalam komputer. Jika pada laptop biasanya sudah disediakan, itu ada posisinya di atas layar monitor laptop kalian, itu berbentuk kecil seperti kamera,
berbentuk kecil kameranya. Nah, kalau untuk komputer, perangkat komputer biasanya diberi tambahan seperti ini, yang dinamakan dengan webcam atau kamera web. Nah, jadi pada bab 2 ini kalian sudah mengenal macam-macam komputer. Ada 2, komputer desktop atau komputer meja, dan komputer jinjing atau yang disebut dengan laptop. Kemudian bagian-bagian dari komputer, ada perangkat keras, perangkat lunak atau software, dan user atau pengguna. Dan juga kalian sudah membahas perangkat tambahan yang ada untuk digunakan bersamaan dengan komputer. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian buka bukunya di halaman 26. Di sini ada temukanlah nama-nama perangkat TIK. Kalian bisa mencarinya secara mendatar atau ke samping, atau bisa juga dengan menurun ke bawah. Gunakan pensil warna untuk menandainya. Jadi, misalkan contoh ada mouse di sini. Nah, mouse di sini kalian bisa lingkari kata mouse-nya ini dengan menggunakan pensil warna kalian di rumah, atau enggak bisa kalian arsir tipis dengan menggunakan pensil warna, jangan menggunakan krayon, dengan warna-warna yang berbeda. Setelah kalian temukan kata-katanya pada huruf yang ada di kotak tersebut, kalian tuliskan nama perangkat-perangkat yang kalian temukan itu di bawahnya. Di bawahnya kan ada nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu kalian tulis. Nomor 1 kalian menemukannya apa? Misalkan tadi kalian menemukan yang pertama mouse. Nah, kalian tulis di bawahnya mouse. Kemudian yang kedua apa yang kalian temukan di kotak tersebut, yang di kotak huruf-huruf di halaman 26. Nah, itu yang kedua kalian temukan misalkan ada keyboard. Kalian tulis lagi di nomor 2 keyboard. Gitu seterusnya sampai nomor 10. Nah, jika sudah, kalian bisa kumpulkan untuk tugas kalian yang di halaman 26, difotokan saja, kemudian kirim tugasnya melalui Google Classroom kalian, ya. Baik, itu saja yang dapat Parangga sampaikan pada hari ini. Sebelum Parangga tutup, mari kita berdoa sama-sama. Semoga pandemik wabah virus ini dapat segera berakhir dan kita semua dapat berjumpa di sekolah tercinta kita di SD Muhammadiyah 3. Amin. Parangga akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar online-nya di rumah. Terima kasih.